Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Dayrobi, NIM 1219220011, dosen Ibu Anissa Nursalam SEME. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 mencoba memaparkan materi tentang pengolahan Moderated Regression Analysis atau MRA menggunakan stata. Nah, judul penelitian yang akan kami bahas itu tentang analisis keterbukaan ekonomi dan industrialisasi terhadap kualitas lingkungan di Pulau Sumatera dengan pembangunan ekonomi sebagai variabel moderasi. Nah, perlu kita ketahui apa sih MRA atau Moderated Regression Analysis itu gitu. Nah, MRA merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda di mana dalam persamaan regresinya itu mengandung unsur interaksi atau perkalian dua atau lebih variabel independen. Nah, bentuk persamaan MRA ini itu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3z ditambah beta 4x1 dikali Z ditambah beta 5x2 kali Z ditambah error. Nah, yang dimana Y-nya itu adalah kualitas lingkungan, kemudian X1-nya itu keterbukaan ekonomi, X2-nya industrialisasi, Z-nya pembangunan ekonomi, X1 kali Z-nya itu variabel interaksi 1, X2 kali Z-nya itu variabel interaksi 2, dan E-nya itu adalah error term. Nah, inilah bentuk kerangka konseptual penelitiannya. Di sini X1-nya itu keterbukaan ekonomi, ya. X2-nya itu industrialisasi, Y-nya itu kualitas lingkungan, dan Z-nya itu pembangunan ekonomi. Nah, langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkah estimasi MRA di sini untuk menguji keberadaan Z atau pembangunan ekonomi dalam memoderasi X1 terhadap Y, itu langkah awal yang harus kita lakukan. Itu yang pertama, estimasi X1 dan Z terhadap Y. Nah, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 3Z ditambah error. Kemudian yang keduanya itu estimasi X1, Z, dan X1 kali Z terhadap Y. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 3Z ditambah beta 4 X1 kali Z ditambah error. Nah, variabel Z atau pembangunan ekonomi dalam memoderasi X1 terhadap Y akan teridentifikasi dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu kuasi moderator atau moderator semu, ya. Apabila pengaruh Z terhadap Y pada estimasi pertama dan pengaruh interaksi X1 kali Z pada estimasi kedua itu sama-sama signifikan terhadap Y, maka ya akan disebut juga kuasi moderasi. Apa itu kuasi moderasi? Kuasi moderasi adalah variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel independen sekaligus menjadi variabel independen. Kemudian yang kedua itu pure moderator atau moderator murni. Nah, apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada estimasi pertama tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan interaksi X1 kali Z pada estimasi kedua berpengaruh signifikan terhadap Y, maka akan disebut dengan pure moderasi. Apa itu pure moderasi? Pure moderasi adalah variabel moderasi yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen gitu. Kemudian yang ketiga itu prediktor moderasi atau moderasi prediktor, ya. Apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada estimasi pertama signifikan dan pengaruh interaksi X1 kali Z pada estimasi kedua itu tidak signifikan, artinya itu variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel independen dalam model hubungan yang dibentuk. Gitu.
Kemudian yang terakhir itu homologizer moderasi atau moderasi potensial. Ya. Apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada semester pertama dan kedua yang pengaruh interaksi X1 kali Z pada semester kedua tidak ada satupun yang signifikan, jadi mereka itu tidak ada interaksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan gitu. Oke, selanjutnya itu untuk menguji keberadaan Z pembangunan ekonomi dalam memoderasi X2 terhadap Y. Itu langkah awal yang harus kita lakukan. Yang pertama, estimasi X2 dan Z terhadap Y. Y-nya itu adalah beta 0 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 4 Z tambah error. Kemudian yang kedua, estimasi X2 kali Z, X2, Z, dan X2 kali Z. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 4 Z ditambah beta 6 X2 dikali Z tambah error. Nah, kesimpulannya itu klasifikasi variabel moderasi. Kesimpulannya itu dapat kita lihat di sini gitu. Nanti apakah variabel Z itu termasuk ke kuasi moderasi atau termasuk ke pure moderasi gitu atau tidak signifikan gitu. Nah, itu kesimpulan dari uh, permasalahan yang akan kita bahas gitu. Nah, inilah langkah-langkah pengolahan data dengan Stata ya. Ini adalah contoh data fiktif ya yang hanya untuk keperluan pelatihan saja. Ini data-data yang akan kita pakai gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Stata ya. Masuk ke aplikasi Stata. Di Stata. Oke, kita masukkan dulu ya statanya. Nah, sudah kita buka. Kemudian kita ambil datanya di Excel ya. Kita buka Excelnya. Nah, ini data-data yang akan kita pakai. Sebelum itu jangan lupa uh, kita ratakan dulu ya. Kita atur dulu agar berurut gitu. Nah, kalau setelah kita udah atur berurut angkanya ini, nah kemudian tinggal kita copy paste aja. Copy ya. Selanjutnya masuk ke Stata. Nah, pilih data editor yang ini ya, data editor. Tinggal paste. Pilih. Nah, ini pilih variabel name. Oke, datanya sudah masuk. Di sini tinggal kita ketik regress. Terus spasi Y, spasi X1, spasi Z. Klik enter. Oke, sini sudah muncul variabel Z-nya ya. Nah, hasil interpretasi yang pertama, itu yang tadi ya regress Y X1Z. Nah, dari hasil pertama X1 dan Z terhadap Y, terlihat bahwa nilai probabilitas variabel itu sebesar 0,000. Nah, nilai ini itu lebih kecil dari 0,05 ya. Artinya bahwa variabel Z itu berpengaruh. Oke, selanjutnya kita masuk stata lagi.
ketik regres, spasi Y, spasi X1, spasi Z, spasi X1Z. Klik enter. Nah, ini hasilnya sudah keluar ya. Hasil interpretasi yang kedua yaitu regres Y X1Z spasi X1Z. Ya. Nah, dari hasil estimasi kedua yang ini, itu terlihat bahwa nilai probabilitas variabel X1Z sebesar 0, ya, 0,002. Ya, nilai ini juga lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa variabel X1Z itu berpengaruh signifikan terhadap Y gitu. Nah, kesimpulannya karena nilai Z pada estimasi pertama dan nilai X1Z pada estimasi kedua itu juga sama-sama signifikan, maka dapat dikatakan bahwa variabel Z atau pembangunan ekonomi ini adalah kuasi moderasi gitu. Oh, nah selanjutnya itu masuk lagi ke stata ya, masuk lagi ke stata, bentar. Nah sebelum itu inilah hasil dari interpretasi yang pertama dan kedua tadi. Dari hasil estimasi kedua itu terlihat bahwa arah pengaruh X1Z itu positif gitu. Nah, tanda ini mengartikan bahwa variabel Z memperkuat pengaruh X1 terhadap Y. Meskipun memperkuat, namun pengaruhnya itu signifikan. Setelah dilakukan estimasi X1 terhadap Y yang dimodulasi oleh Z, maka langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi X2 ya, yang terhadap Y yang dimodulasi oleh Z. Gitu. Nah, itu rumusnya regres Y X2 kali Z ya. Seperti yang pertama tadi. Kita masuk lagi ke stata ya. Masuk ke stata, klik ketik regres Y, spasi Y, spasi X2, spasi Z. Nah, udah muncul ya hasilnya. Dan biar cepat, kita langsung regres lagi aja. Ketik regres, spasi Y, spasi X2, spasi Z, spasi X2Z. Oke, klik enter. Nah, sudah muncul juga ini variabel X2Z-nya dengan 0,004. Oke. Nah, dari hasil interpretasi yang pertama tadi, yaitu regresi X2Z, hasil dari regresi yang pertama ini, X2 dan Z terhadap Y, terlihat bahwa nilai probabilitas variabel Z sebesar 0,056. Nilai ini lebih besar dari 0,05, artinya bahwa variabel Z itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, kemudian hasil interpretasi yang kedua, itu tadi regres, spasi Y X2, spasi Z, spasi X2Z. Ya, nah, hasil dari estimasi kedua ini terlihat bahwa nilai probabilitas variabel X2Z sebesar 0,04 ya. 0,04. Nah, nilai ini juga lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa variabel X2Z berpengaruh signifikan terhadap Y. Maka kesimpulannya karena nilai Z pada estimasi pertama itu tidak signifikan dan nilai X2Z pada estimasi kedua ini signifikan, maka
dapat kita katakan bahwa variabel Z atau pembangunan ekonomi itu adalah disebut pure moderasi gitu. Nah, dari hasil interpretasi yang pertama dan kedua tadi, terlihat bahwa arah pengaruh X2Z itu positif. Tanda ini mengartikan bahwa variabel Z memperkuat pengaruh X2 terhadap Y, meskipun memperkuat namun pengaruhnya signifikan. Gitu. Oke, kita masuk lagi ke statannya ya. Karena sampai sini udah selesai, tinggal kita klik save aja ya. Bisa langsung klik ini, bisa ketik nama filenya regresi moderasi ya. Klik save. Oke, nah ini adalah udah kesimpan ke laptop kita ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.